Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Azizman sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini saya akan buka presentasi pada sore hari ini dengan tema yaitu sistem dan kebijakan pendidikan di Asia Timur yang lebih spesifik ke Jepang, Cina, dan Korea. Here we go. Oke, kita berdirikan dari 4 orang. Ada Yunita Ira Fazira, ada Dian Ramanisa, ada Rizky Sulis, dan ada saya sendiri, Azizman. Next. Nah, di sini kita fokus ke 3 negara, yaitu ada Korea Selatan, yang kedua ada Jepang, yang ketiga ada Cina. Pertama kita akan membahas sistem kebijakan pendidikan. Dimulai dari Korea Selatan, setelah itu Jepang, selanjutnya ada Cina. Silahkan untuk bagian Jepang bisa memulai presentasi. Baik, terima kasih kepada Mas Aziz sebelumnya. Jadi, di negara Jepang sendiri memiliki 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan moral, dan pendidikan seumur hidup. Pendidikan formal itu sendiri bisa didapatkan di sekolah seperti sekolah SD, SMP, dan SMA, atau ya menengah, atas, dan ya pokoknya itulah. Kemudian untuk pendidikan moral itu sendiri didapatkan di rumah, yakni seperti apa ya, didikan dari orang tua dan eh, ya pokoknya lingkungan keluarga di situ dititik beratkan untuk pendidikan moral. Kemudian untuk pendidikan seumur hidup atau pendidikan masyarakat didapatkan sejak mereka berada dalam kandungan, lahir sampai meninggal, dan mencakup seluruh aspek sosial yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak menuju manusia yang seutuhnya. Kemudian Jepang memiliki kebijakan untuk wajib belajar dari usia 6 sampai 15 tahun. Penduduk yang terdaftar yang memiliki anak usia belajar akan menerima pemberitahuan untuk memasukkan anak ke sekolahnya. Jadi semisal ada kepala keluarga, ada satu orang tua, ketika dia memiliki anak yang usianya udah 6 tahun, itu akan diperingatkan oleh pemerintah untuk disekolahkan seperti itu. Kemudian untuk sistem persekolahan di Jepang ini sama seperti di Indonesia, yakni memiliki pola 6-3-3-4, yaitu 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas, dan 4 tahun untuk di tingkat sekolah tinggi. Karena di Jepang diwajibkan sekolah pada usia 6 tahun, yaitu pada sekolah SD, namun tidak berarti prasekolah di Jepang itu tidak ada, tapi prasekolah di Jepang pun tetap ada, namun diwajibkannya pada saat SD dia sekolah. Kemudian untuk pendidikan menengah atas, untuk pendidikan menengah atas terbagi menjadi 2, yakni pendidikan umum atau Futsutsuka dan pendidikan kejuruan yaitu Senmongaka. Ya. Pendidikan umum di Jepang sendiri diselenggarakan oleh pemerintah kota, sedangkan untuk swastanya itu diselenggarakan oleh badan hukum. Pendidikan kejuruan juga biasanya dilaksanakan di beberapa jenis sekolah dan konsepnya pendidikan yang terpadu. Kemudian pendidikan kejuruan diselenggarakan dengan 3 konsep persekolahan, yaitu persekolahan sehari penuh atau full time course, dan sistem paruh waktu atau part time course, dan sistem korespondensi atau correspondence course. Untuk penjelasannya sendiri, menurut Murata dan Yamaguchi, sistem full time memerlukan masa pendidikan 3 tahun, dan dengan sistem paruh waktu dan korespondensi memerlukan masa pendidikan yang lebih dari 3 tahun. Ya, selanjutnya ada pendidikan tinggi meliputi universitas atau Daigaku, pendidikan tinggi atau Tanki Daigaku.
yang menawarkan program diploma dan institut teknologi. Pendidikan di Jepang sendiri sama seperti di Indonesia, yaitu ketika S1 ditempuh dengan masa 4 tahun, kecuali kedokteran ditambah dengan 2 tahun lagi, yaitu 6 tahun. Sedangkan untuk yang sekolah tingginya, itu biasanya ditempuh dengan jarak 2-3 tahun, menyesuaikan dengan jurusan yang dipilih. Sekian dari saya. Kemudian yang selanjutnya ada sistem dan kebijakan pendidikan di Korea Selatan. Sistem pemerintahan di Korea Selatan sendiri itu bersifat sentralistik ya teman-teman. Dengan sistem sentralistik ini, kebijakan pemerintahan di Korea Selatan termasuk pendidikan itu bisa berjalan tanpa mendapat persetujuan badan legislatif daerah. Di Korea Selatan ini ada 3 jenjang sekolah, yakni ada sekolah dasar yang ditempuh dalam waktu 6 tahun, dan ada sekolah menengah tingkat pertama, itu 3 tahun juga, dan sekolah lanjut tingkat atas 3 tahun. Kurang lebihnya sama seperti di Indonesia, dan selanjutnya ada perguruan tinggi ditempuh selama 4 tahun juga. Dan perlu teman-teman ketahui, di Taman Kanak-kanak di Korea Selatan ini bukan program publik atau formal, tapi lembaga swasta. Di TK Korea Selatan ini diajarkan bahasa Korea dan bahasa Inggris. Kemudian di TK sebentar. Kemudian di Taman Kanak-kanak ini mereka itu masuknya di satu kelas itu berisi anak-anak yang berbeda 4 tahun. Dan dalam 1 tahun di Korea Selatan ini sekolahnya ada libur 2 semester. Dan negara Korea Selatan ini sekolah dasarnya dari umur 6 sampai 12 tahun itu gratis. Kenapa gratis? Karena di Korea Selatan ini bisa menumbuh kembangkan sumber daya masyarakatnya dari sejak kecil. Seperti itu. Mungkin itu saja. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Cina. Pada usia 3 tahun itu, masuk pendidikan prasekolah selama 3 tahun. Selanjutnya di usia 6 tahun itu, masuk pendidikan di sekolah dasar selama 6 tahun. Nah, di sekolah dasar ini, di negara Cina, itu mata pelajarannya udah mempelajari tentang sains, geografi, sejarah, matematika, dan juga bahasa Cina. Selain itu, ada juga pendidikan politik dasar dan moral, pendidikan jasmani juga. Selanjutnya, selain itu terdapat perbedaan juga kurikulum di pada sekolah dasar yang berada di kota dan juga yang berada di desa. Jadi, siswa yang sekolah dasarnya di kota itu diwajibkan untuk mempelajari mata pelajaran olahraga, dan sedangkan untuk siswa sekolah dasar yang terdapat di desa itu ada pelajaran tambahan, yaitu pelajaran pertanian, selain pelajaran yang inti seperti bahasa Cina, moral, dan matematika. Kemudian selanjutnya, pendidikan teknik dan kejuruan bisa dikatakan juga pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pendidikan menengah akademis dan pendidikan menengah kejuruan. Sekolah menengah akademis itu juga digolongkan menjadi 2 tingkatan lagi, yaitu ada junior dan senior. Junior itu bisa dikatakan atau SMP. Berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada usia 12 tahun, dan untuk masuk ke tingkat senior atau SMA ini ditentukan berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan, apakah mereka dapat lanjut ke tingkat senior atau mengikuti kelas kejuruan.
Selanjutnya, senior itu atau SMA berlangsung 2 atau 3 tahun, dimulai pada usia 15 tahun. Kurikulum pada SMA itu sangat berbeda seperti yang ada di SD atau SMP. Jadi di SMA itu para siswa itu sudah menyesuaikan sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau seperti di Indonesia itu seperti perguruan tinggi. Selanjutnya, sekolah menengah kejuruan atau teknik memberikan pelatihan keahlian di bidang pertanian, manajerial, ketenaga kerjaan, dan teknik programnya berlangsung antara 2 sampai 4 tahun. Dalam melatih siswanya, sekolah teknik menawarkan program tahun. Hal itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terlatih. Kemudian, pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa, pendidikan tinggi Cina diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu ada jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga. Jenjang pertama terbagi menjadi 2, Dazuan dan Benkei. Dazuan adalah tingkatan D2 atau D3, pendidikan tinggi tipe vakasional yang ditujukan untuk memasuki pasar kerja, sedangkan Benkei adalah tingkat S1 atau D4. Selanjutnya jenjang kedua disebut Suosi, yaitu tingkat pendidikan master atau S2, dapat diakses setelah lulus dari jenjang Benkei. Next. Untuk jenjang ketiga disebut BOSI, yaitu pendidikan tinggi tingkat dokter atau S3. Sistem ujian masuk perguruan tinggi di Cina disebut Gaokao. Pilihan universitas bagi mahasiswa Cina itu ditentukan berdasarkan hasil tes Gaokao. Apabila lulus, siswa bisa melanjutkan dan memulai studi yang berlangsung selama 4 tahun atau lebih. Sedangkan jika tidak lulus, siswa akan dialihkan ke pelatihan vakasional berlangsung selama 2 atau 3 tahun. Serta dalam kasus terburuknya, bisa juga bagi yang tidak lulus akan dikeluarkan dari sistem universitas Cina. Oke teman-teman, selanjutnya adalah fakta-fakta unik pendidikan. Di sini pertama adalah Korea Selatan. Nah, jika teman-teman tahu, Korea Selatan itu memiliki fakta unik dalam dunia pendidikannya. Ada 4. Yang pertama, bersekolah 16 jam sehari untuk sekolah menengah atas. Jadi, di Korea Selatan, itu siswa pada sekolah menengah atas mulai dari jam 7 pagi sampai sekitar jam 9 malam. Kenapa mereka sampai 16 jam? Dikarenakan di Korea Selatan tidak ada yang namanya PR. Selanjutnya, hari Sabtu tetap masuk dalam kurung 2 kali setiap bulan. Nah, di sini saya menemukan beberapa jurnal yang mengatakan setiap setiap minggu genap dan ada juga yang mengatakan opsional. Selanjutnya ada guru sangat dihormati, disanjung oleh siswa-siswi. Nah, di Korea Selatan itu sama seperti Indonesia, apalagi bagian Jawa. Jadi guru itu sangat ditaati dan keempat adalah terdapat siklus rotasi Kepsek dan guru setiap 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun sekali maka akan ada pergantian Kepsek dan guru putar secara next ada Jepang. Selanjutnya di Jepang. Yang pertama adalah pada 3 tahun pertama sekolah dasar tidak ada ujian sama sekali. Hal ini dilakukan karena fokus pada pembentukan perilaku dan adab. Jadi di Jepang sangat mementingkan adab dan perilaku. Maka di sana kebanyakan orang-orangnya sangat sopan. Nah, selanjutnya yang kedua ada Sanisodo, kaligrafi Jepang, merupakan pelajaran utama. Karena orang-orang Jepang itu juga sangat mementingkan sebuah kesenian, mereka sangat senang dengan kesenian. Di sana ya. Selanjutnya ketiga ada semua atribut sekolah harus seragam, mulai dari sepatu, baju, dan tas. Jadi
semua orang-orang, semua siswa-siswi di Jepang itu memiliki seragam yang sama. Nah, gimana cara bedanya? Saya juga tidak tahu. Selanjutnya tidak ada cleaning service di sekolah, jadi siswalah yang membersihkan sekolah, tidak hanya tidak hanya kelas. Gitu teman-teman. Jadi Jepang juga terkenal dengan kebersihannya, sampai-sampai got pun berwarna putih bening. Dan yang kelima, sekolah menyediakan makanan untuk siswa. Jadi sama seperti sebuah kata-kata, logistik mempengaruhi logika. Jadi gizi sangat ditemukan di sana, sangat diperhatikan. Selanjutnya ada fakta-fakta unik dari negeri Cina. Yang pertama, pendidikan Cina menerapkan relasi, relasi demonstrasi antara siswa terhadap guru. Jadi peserta didik dapat mengevaluasi, memberi kritik dan saran. Jadi di sana itu sangat sangat welcome ya. Tidak seperti Indonesia ini kadang kita takut untuk dikritikkan. Selanjutnya ada di Cina juga mengenal yang namanya klasifikasi guru dari yang paripurna sampai golongan guru yang tidak kualitatif. Jadi di Cina itu juga sangat mementingkan kualitas dari segi SDM, bukan cuma dari gizi. Oke teman-teman, mungkin hanya itu presentasi dari kita. Apabila ada pertanyaan atau ingin menanggapi, silahkan tulis di grup perbandingan agama. Jangan lupa nama dan NIM kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.